bersiaplah. Kemungkinan asteroid menghantam bumi baru saja meningkat 2 kali lipat dan tak seorang pun menduganya. Ini bisa membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Ya, kamu tidak salah dengar. Asteroid yang selama ini kita pantau santai tiba-tiba memberikan kabar mengejutkan. Entah dari mana, peluangnya untuk menghantam bumi melonjak dari 1% menjadi 2%. Mungkin kamu berpikir, 2%? Itu kecil. Tapi tunggu dulu. Kalau kita bicara tentang objek kosmik, setiap peningkatan adalah masalah besar. Pikirkan ini. Risikonya naik 2 kali lipat, dan itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, ini bukan sekadar soal angka. Ada sesuatu yang aneh tentang waktunya. Percayalah, begitu kamu melihat gambaran besarnya, kamu akan sadar bahwa ini lebih dari sekadar pembaruan tentang asteroid. Aku punya kabar untukmu. Asteroid ini akan mengenai kita, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama terima kasih, telah bergabung berlangganan, dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Baiklah, tarik napas dulu. Apakah asteroid ini benar-benar akan menghantam kita? Mungkin tidak. Kemungkinannya masih kecil. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa kemungkinan itu tiba-tiba naik 2 kali lipat? Seolah-olah alam semesta sedang mengirim pesan, bukan serangan fisik, melainkan serangan spiritual. Karena sadar atau tidak, kabar ini sudah memengaruhi kita. Mungkin bukan dengan api dan kehancuran, tetapi dengan energi. Asteroid ini diprediksi mungkin akan menghantam kita pada tahun 2032, tetapi bukan berarti pengaruhnya belum terasa. Orang-orang sudah merasakannya. Kamu tahu, ketegangan aneh di udara belakangan ini. Mimpi-mimpi yang ganjil, rasa cemas tiba-tiba, perasaan seperti ada yang tidak beres. Sepertinya pergeseran ini tidak menunggu tahun 2032. Itu terjadi sekarang. Dan coba pikirkan waktunya. Dari semua waktu, kabar ini muncul di tengah periode besar pergeseran energi. Mungkin ini bukan tentang asteroid yang menghantam bumi, melainkan tentang apa yang sudah menghantam kita. Sejarah tidak berulang, tetapi seringkali berima. Ini bukan pertama kalinya kosmos mengirim pesan sebelum dunia bergeser drastis. Mari kita mundur sejenak. Ingat peristiwa Tunguska tahun 1908. Sebuah ledakan besar yang diyakini ilmuwan disebabkan oleh batu luar angkasa, menghancurkan lebih dari 2.000 km persegi hutan di Siberia. Tapi inilah yang jarang diceritakan. Tak lama setelah itu, dunia memasuki era kekacauan geopolitik baru. Benih Perang Dunia I mulai tumbuh hanya beberapa tahun kemudian, mengguncang dunia dalam cara yang masih kita rasakan hingga sekarang. Dan itu hanya satu contoh. Setiap kali fenomena langit seperti ini muncul, rasanya seperti alam semesta sedang meninggalkan petunjuk sebelum perubahan besar terjadi, baik untuk kebaikan maupun bencana. Apakah asteroid ini petunjuk kosmik lain? Peringatan? Atau mungkin sinyal bahwa kita berada di ambang era baru? Alam semesta berbicara dalam pola. Tapi inilah twistnya. Ini bukan selalu tentang kehancuran. Bagaimana kalau ini bukan peringatan akhir, melainkan tanda transformasi? Setiap perubahan besar dalam sejarah membawa kekacauan, tapi juga peluang, kesempatan untuk melepaskan yang lama dan melangkah ke sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, bagaimana kalau asteroid ini bukan untuk mengakhiri segalanya, melainkan menandai awal sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan? Ketika hujan turun, ia mengguyur. Tapi apa yang terjadi ketika langit sendiri mulai berteriak? Asteroid ini hanya puncak gunung es. Lihat sekelilingmu, ini bukan satu-satunya fenomena kosmik aneh yang sedang terjadi.
Kita pernah melihat pola ini sebelumnya. Dan jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, satu wahyu tidak pernah datang sendirian. Ingat bagaimana akhir tahun lalu. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Suar matahari tak terduga, pola energi aneh, penemuan tiba-tiba yang sulit dijelaskan. Lalu ritmenya meningkat, satu peristiwa beruntun saling terkait, membangun gelombang fenomena yang tak bisa diabaikan siapapun. Dan disinilah kita lagi. Polanya terulang persis sama. Jika bulan ini terus berkembang seperti ini, kita akan melihat efek domino dalam beberapa minggu ke depan. Bersiaplah untuk penemuan tiba-tiba, lonjakan energi, dan wahyu yang bisa membalikkan semua yang kita kira kita ketahui. Alam semesta tidak hanya berbisik, ia berteriak. Dan sekarang, ia berteriak agar kita bangun. Jadi perhatikan baik-baik. Pola-pola mulai terbentuk dan tandanya ada di mana-mana. 7 tahun bukan sekadar hitungan mundur. Itu adalah cetak biru kosmik. Mari kita bicara tentang angka itu, 2032. Mungkin terasa masih jauh, tapi di ranah spiritual, 7 tahun memiliki makna transformasi yang mendalam dalam ajaran kuno dan tradisi mistik. Angka 7 melambangkan penyelesaian intervensi ilahi dan ambang menuju pergeseran besar dalam kesadaran. Ini adalah cara semesta menandai akhir dari satu siklus dan awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Dan sejarah? Seringkali mengikuti pola ini. Setiap 7 tahun, umat manusia menghadapi titik balik, baik itu krisis ekonomi, revolusi teknologi, atau transformasi sosial yang mengguncang dunia. Ingat krisis keuangan global 2008 yang mengguncang ekonomi dunia? Lalu 2015 membawa gelombang perubahan sosial dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru-baru ini, tahun 2020 menghantam kita dengan badai krisis kesehatan dan pergeseran global yang masih kita coba pahami hingga kini. Sekarang kita di sini, menatap tahun 2032. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, hitungan mundur terkait dengan asteroid bukan hanya simbol, tapi utusan langit yang datang dengan pesan tersembunyi. Diam-diam, ia mendekat saat umat manusia berdiri di persimpangan antara kekacauan dan kebangkitan. Sebuah momen krusial dalam perjalanan panjang peradaban kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk membaca pesan itu? Setiap 7 tahun, semesta mengubah naskahnya. Siklus ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola kosmis yang penuh makna. Seperti jarum jam semesta yang bergerak tanpa henti, setiap pergeseran membawa perubahan besar dalam kesadaran kolektif kita. Apa yang akan datang mungkin bukan hanya mengubah dunia, tetapi juga bisa mentransformasi realitas itu sendiri. Jadi, apa sebenarnya arti dari garis waktu asteroid ini bagi kita? Mungkin, ini lebih dari sekadar batu raksasa yang melayang di luar angkasa. Mungkin, ia adalah penanda bagi fase berikutnya dalam evolusi bumi, pengingat bahwa kita sedang berada di ambang sesuatu yang monumental. Di semesta tidak ada yang kebetulan, hanya tanda yang sering kita abaikan. Setiap kejadian besar, setiap momen yang tampak acak, seringkali adalah pesan yang menunggu untuk diungkap. Kita hidup di zaman yang penuh dengan sinkronisitas. Pertemuan tak terduga, firasat yang mendadak muncul, atau peristiwa alam yang tampaknya biasa saja, bisa jadi adalah cara semesta berkomunikasi dengan kita. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk atau terlalu ragu untuk memperhatikannya. Mari kita mundur sejenak dan hubungkan titik-titiknya. Saat ini, kita berada di salah satu bulan dengan energi paling kuat sepanjang tahun. Posisi planet sedang mengalami pergeseran besar, menempati posisi yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade, memicu ketegangan global, krisis yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, tetapi juga kebangkitan spiritual di tingkat personal. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Banyak orang mulai merasakan dorongan aneh untuk berubah, untuk meninggalkan pola lama yang tidak lagi melayani mereka, dan mencari makna yang lebih dalam hidup. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Jika kita menggali lebih dalam, kita akan melihat bahwa setiap krisis adalah panggilan untuk transformasi. Seperti ulat yang harus melewati fase kepompong sebelum menjadi kupu-kupu, kita pun berada di tengah proses metamorfosis besar.
Apa yang terlihat seperti kekacauan hanyalah bagian dari persiapan untuk kebangkitan berikutnya. Dan asteroid ini? Mungkin ia adalah lonceng peringatan terakhir, atau mungkin awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam sejarah manusia, langit selalu menjadi tempat kita mencari petunjuk. Dari pergerakan bintang hingga munculnya komet, setiap fenomena langit diartikan sebagai pesan dari alam semesta. Peradaban kuno memahami bahwa langit tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka tahu bahwa setiap peristiwa kosmis membawa pesan khusus bagi mereka yang cukup bijak untuk mendengarnya. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan kali ini? Apakah ini tentang kejatuhan sistem lama dan kelahiran sesuatu yang baru? Apakah kita dipanggil untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan jiwa kita dan membuka pintu bagi energi yang lebih tinggi? Tanda-tanda ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan merenungkan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Apakah kita masih terjebak dalam ilusi materialisme dan kekuasaan? Ataukah kita sudah mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari koneksi yang lebih dalam dengan jiwa kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dan dengan alam semesta itu sendiri? Asteroid ini, jika kita mau melihatnya dari perspektif spiritual, mungkin adalah simbol dari pembersihan besar. Ia mengingatkan kita bahwa apapun yang tidak selaras akan dihancurkan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih murni dan sejati. Ini adalah proses alami dari siklus kehidupan, kematian dan kelahiran kembali, berakhirnya satu bab untuk membuka lembaran baru. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Perubahan, bahkan perubahan yang membawa kebangkitan, seringkali datang dengan rasa sakit. Kita mungkin harus menghadapi ketakutan terdalam kita, kehilangan apa yang selama ini kita anggap pasti, dan melangkah ke dalam ketidakpastian. Tetapi, di balik ketidakpastian, itulah terletak potensi terbesar kita. Sekaranglah waktunya untuk mengambil tanggung jawab atas perjalanan spiritual kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tetap diam, mengabaikan tanda-tanda, dan berpura-pura bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Atau, kita bisa memilih untuk bangkit, menerima panggilan ini, dan menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Tahun 2032 bukan hanya angka. Ini adalah titik balik. Mereka yang cukup peka akan merasakannya di dalam hati mereka. Desakan halus untuk berubah, untuk melampaui batasan lama, dan untuk menemukan versi terbaik dari diri mereka. Mereka akan melihat asteroid ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk melompat ke garis waktu yang lebih tinggi, tempat mereka benar-benar bisa menjadi diri mereka yang sejati. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Apakah kita berani melepaskan apa yang menahan kita, menghadapi ketakutan kita, dan melangkah maju dengan hati terbuka? Asteroid ini hanyalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika kita mau, kita bisa menjadikannya titik awal dari kebangkitan kita sendiri. Saat kita berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi pencipta dari realitas kita sendiri. Mungkin inilah saatnya bagi kita semua untuk bangun dari tidur panjang, membuka mata, dan melihat bahwa masa depan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh keberanian kita untuk percaya pada diri sendiri dan pada bimbingan ilahi yang selalu ada di dalam hati kita. Dan sekarang, tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa peluang asteroid ini menabrak bumi justru meningkat 2 kali lipat. Dari semua waktu yang mungkin untuk penemuan ini, kenapa sekarang? Mengapa kita diberitahu tentang ancaman ini pada titik ini dalam sejarah kita? Tepat saat dunia sepertinya berada di ambang ketegangan terbesar. Jangan lupakan peristiwa global aneh yang terjadi bersamaan. Bencana alam yang semakin sering terjadi, gejolak politik yang tak kunjung reda, dan anomali atmosfer yang tampaknya semakin tak terkendali. Rasanya seperti seluruh planet sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi, namun kita tak tahu apa itu. Lalu boom, berita tentang asteroid ini muncul, mengubah paradigma kita tentang keberadaan kita di dunia ini. Semesta adalah ahli dalam mengatur waktu, dan saat ini ia sedang mengorkestrasi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami. Apa yang terlihat seperti ketidakpastian, kekacauan, dan bahkan kehancuran,
mungkin sebenarnya adalah tanda dari sebuah perubahan besar yang tak terhindarkan. Pikirkan ini, berapa banyak kejadian kebetulan yang harus terjadi sebelum kita berhenti menyebutnya kebetulan? Saat pola-pola ini muncul begitu jelas dan menyatu, apakah kita masih bisa menyangkal bahwa semuanya berhubungan? Waktu dari semua ini tidak hanya aneh, ini disengaja. Tidak ada yang terjadi di semesta tanpa alasan. Setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita saksikan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola besar yang sedang dibentuk. Semua ini sedang menuju satu titik, satu momen yang akan mempengaruhi bukan hanya kita, tetapi seluruh kehidupan di bumi. Dan sekarang, rasanya semua sedang bersatu menjadi satu tanda besar yang tak bisa diabaikan. Mungkin ini adalah panggilan untuk bertanya, apa yang semesta coba katakan kepada kita? Kita suka percaya bahwa kita telah menguasai semesta. Namun, kenyataannya, semesta selalu punya rencana lain. Kita seringkali merasa bahwa kita telah mencapai puncak peradaban manusia. Kita telah membangun kota-kota yang menjulang tinggi, meluncurkan satelit ke bintang-bintang, dan memetakan hampir setiap sudut dunia ini. Kita merasa kita telah menguasai aturan permainan ini. Kita menyangka kita tahu segalanya, dan kita bisa mengendalikan arah dunia ini dengan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kekuatan politik yang kita miliki. Namun kemudian, sesuatu seperti asteroid datang dan menghancurkan ilusi itu dalam sekejap. Sebuah batu yang melayang diam di luar angkasa punya kekuatan untuk mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang sulit kita terima. Kita bukan penguasa semesta ini. Kita hanyalah bagian dari desain kosmik yang jauh lebih besar, sebuah jaring energi, waktu, dan misteri yang nyaris tak kita pahami. Asteroid ini mungkin lebih dari sekadar ancaman fisik. Ia bisa jadi adalah simbol yang lebih dalam dari ketidakpastian dan keterbatasan kita sebagai umat manusia. Seiring dengan penemuan ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa segala pencapaian kita, secerdas dan sesukses apapun, tidak bisa menghindarkan kita dari kekuatan kosmik yang jauh lebih besar daripada kita. Seringkali kita cenderung melihat diri kita sebagai makhluk yang mampu menundukkan alam dan segala isinya. Namun, kenyataannya, ada banyak hal yang tidak bisa kita kuasai. Dan asteroid ini adalah salah satu pengingat yang kuat akan hal itu. Mungkin ini adalah momen untuk merenung. Apa yang sebenarnya ingin kita capai di dunia ini? Apa yang kita percayai sebagai tujuan hidup kita? Dan apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa mungkin kita tidak sepenuhnya mengendalikannya? Mungkin semesta tidak bermaksud memberi kita kendali, melainkan memberi kita pelajaran tentang kerendahan hati, tentang menerima ketidakpastian, dan tentang memahami bahwa kita hanyalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar diri kita sendiri. Namun, itu tidak berarti kita harus pasrah dan menyerah. Justru, ini adalah saat yang tepat untuk menyesuaikan perspektif kita. Menyadari bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu tidak berarti kita tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, pengertian ini bisa menjadi kekuatan yang lebih besar. Kekuatan untuk beradaptasi, untuk bertumbuh, dan untuk menemukan cara untuk hidup dengan lebih harmonis dengan dunia dan alam semesta yang lebih luas. Jika asteroid ini benar-benar datang, itu akan menjadi ujian terakhir bagi umat manusia. Apakah kita akan merespons dengan ketakutan dan kepanikan, ataukah kita akan menghadapinya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup, tentang kedamaian batin, dan tentang keterhubungan kita dengan alam semesta ini? Keputusan kita hari ini, dalam cara kita menyikapi peristiwa-peristiwa besar ini, akan menentukan apakah kita mampu melalui tantangan ini dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Sebagai umat manusia, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita cukup bijaksana untuk belajar dari peringatan ini? Apakah kita akan terus berfokus pada hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, kekuasaan, harta, dan kekayaan yang sementara? Ataukah kita akan memilih untuk melihat lebih dalam dan menyadari bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita saling terhubung, saling mendukung,
dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Saat ini, kita diberi kesempatan untuk bertanya, apakah kita siap untuk melepaskan ilusi penguasaan dan menerima kenyataan bahwa hidup ini jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang kita bayangkan? Ini adalah undangan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih terhubung, dan lebih penuh makna. Asteroid ini, apakah ia menabrak bumi atau tidak, mungkin hanyalah pengingat bagi kita untuk melihat kembali pada diri kita, memahami tempat kita di alam semesta, dan mempersiapkan diri untuk perubahan yang lebih besar. Ia mengajak kita untuk meresapi hidup, merangkul ketidakpastian, dan terus tumbuh dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih misterius dari yang kita bayangkan. Tapi inilah twistnya. Bagaimana jika itu bukan sesuatu yang harus ditakuti? Ketidakpastian bukanlah musuh kita. Itu adalah cara semesta mengundang kita untuk tumbuh. Alih-alih panik karena kemungkinan tabrakan asteroid, mungkin ini adalah pengingat, dorongan kosmik agar kita mundur, menyesuaikan kembali, dan mengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kita merespons ketidakpastian dengan ketakutan, kita seringkali kehilangan kesempatan untuk melihat kesempatan di baliknya. Setiap momen yang mengguncang dunia ini sebenarnya bisa menjadi peluang untuk evolusi pribadi dan kolektif. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, ini tentang kebangkitan. Merangkul ketidakpastian bisa membuka pintu-pintu yang bahkan tidak kita sadari ada. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, kita mulai belajar untuk menerima kenyataan ini dan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian itu sendiri. Mungkin, hanya mungkin, ini bukan peringatan akan kehancuran. Ini adalah pesan dari semesta yang mengajak kita mengubah cara pandang kita, berhenti mencoba mengendalikan segalanya, dan mulai mengikuti aliran energi kosmik yang selalu membimbing kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ini adalah ajakan untuk mengalir bersama ritme alam semesta, daripada melawannya dengan ketakutan. Asteroid tidak hanya menghancurkan dunia, mereka juga membentuk takdir. Setiap kali kita mendengar tentang asteroid, pikiran kita langsung melompat pada bencana, kepunahan dinosaurus, kawah besar di permukaan bumi, dan ekosistem yang berubah menjadi debu. Tapi bagaimana jika narasi kehancuran itu hanya separuh cerita? Ada bagian dari kisah itu yang sering kita abaikan, yaitu bahwa kehancuran itu tidak selalu berarti akhir. Dalam banyak kasus, kehancuran adalah awal dari sesuatu yang baru. Setiap perubahan besar membawa kemungkinan baru, dan mungkin, justru dalam perubahan itu, kita menemukan kelahiran kembali. Bagaimana jika asteroid bukan hanya bola penghancur kosmik, melainkan agen transformasi? Bayangkan, bahan dasar kehidupan seperti molekul kompleks, air, bahkan senyawa organik, mungkin menumpang pada asteroid yang menabrak bumi miliaran tahun lalu. Mungkin asal-usul kehidupan tidak sepenuhnya lahir dari planet ini, melainkan hadiah dari kosmos. Bayangkan itu, kehidupan dipicu oleh tamu dari bintang-bintang. Dalam perspektif ini, asteroid bukanlah pembawa kehancuran, melainkan pembawa kemungkinan, pembawa kehidupan, dan bahkan pembawa kesadaran baru bagi bumi dan penghuninya. Jika kita melihat asteroid melalui lensa ini, kita bisa melihatnya sebagai simbol dari potensi tak terbatas yang ada dalam ketidakpastian. Alih-alih merasa terancam, kita diundang untuk melihat keluar diri kita. Melihat bahwa kehidupan, dalam bentuknya yang paling mendalam, adalah sebuah perjalanan yang tidak terikat oleh satu titik atau tempat. Ia adalah aliran energi yang terus berkembang, berpindah-pindah, dan terhubung dengan kosmos yang lebih luas. Pada akhirnya, asteroid ini bukan hanya tentang ancaman atau bencana yang mungkin datang. Ini adalah metafora bagi perubahan yang tidak dapat kita hindari, sebuah kekuatan yang datang dari luar kendali kita dan memaksa kita untuk beradaptasi. Jika kita berhenti melihatnya hanya sebagai ancaman, kita akan melihat bahwa itu adalah panggilan untuk melangkah ke dalam fase berikutnya dari evolusi kita. Bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai spesies yang sedang belajar untuk lebih selaras dengan kosmos. Ini adalah kesempatan untuk mengingat bahwa kita bukanlah entitas terpisah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari sebuah jaringan besar yang melintasi ruang dan waktu.
Asteroid ini, seperti setiap peristiwa besar lainnya dalam sejarah, mengingatkan kita bahwa kita hanyalah satu bagian kecil dari seluruh cerita semesta. Dan meskipun kita tidak dapat mengendalikan asteroid atau perubahan besar lainnya, kita memiliki pilihan dalam cara kita meresponsnya. Ketakutan kita atau keberanian kita, kecemasan kita atau penerimaan kita, semuanya menentukan bagaimana kita akan bertransformasi bersama dunia ini. Jadi, ketika ketidakpastian datang, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang besar dan tak terduga, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai ancaman. Mungkin itu adalah pintu yang terbuka menuju kebangkitan kita sebagai makhluk yang lebih sadar, lebih terhubung, dan lebih siap untuk menyambut kemungkinan tak terbatas yang ada di luar sana. Ini adalah undangan untuk menyambut perubahan, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari babak baru yang penuh dengan potensi yang tak terbatas. Asteroid bukan hanya puing-puing luar angkasa, mereka adalah benih evolusi, pembawa energi kuno. Mereka membawa bukan hanya materi, tetapi potensi, energi dari jauh di luar batas pemahaman kita, membawa rahasia yang mungkin tersembunyi jauh di dalam alam semesta. Namun, makna mereka jauh lebih dalam dari sekadar biologi atau fisika. Sepanjang sejarah manusia, benda-benda langit muncul di momen-momen penting, seolah menjadi tanda baca kosmik dalam perjalanan peradaban. Ketika manusia pertama kali menatap langit malam, mereka tidak hanya melihat bintang-bintang sebagai titik cahaya. Mereka melihat alam semesta berbicara kepada mereka. Langit selalu menjadi kanvas bagi ketakutan dan harapan terbesar manusia, tempat di mana keajaiban dan bencana saling bersilangan. Benda-benda langit yang datang dan pergi dianggap sebagai wujud dari perubahan, peringatan, atau bahkan janji akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Budaya kuno tidak melihat benda-benda ini sebagai kejadian acak. Mereka percaya bahwa alam semesta berbicara melalui mereka. Setiap meteor yang melintas, setiap komet yang menyapu langit, dan setiap asteroid yang mengancam atau lewat dekat bumi, dianggap sebagai pesan yang mengingatkan umat manusia pada siklus kehidupan yang lebih besar. Dalam banyak budaya, benda langit ini dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi yang mengendalikan alam semesta. Sebuah cara semesta untuk berkomunikasi dengan umat manusia. Mereka adalah simbol dari perubahan, dari yang tak terduga, dan dari proses transformasi yang lebih besar yang tak bisa kita hindari. Bagaimana jika asteroid yang kita lacak saat ini bukan sekadar batu, tetapi pembawa pesan dari sesuatu yang lebih besar? Ini bukan hanya tentang bumi yang terkena puing-puing luar angkasa. Ini bukan hanya tentang dampak fisik dari tabrakan atau kehancuran yang dapat terjadi. Ini tentang energi yang dibawa oleh benda-benda ini, getaran yang mereka perkenalkan ke dalam medan planet kita. Mereka membawa lebih dari sekadar material yang dapat menghancurkan. Mereka membawa potensi untuk merubah, untuk mempengaruhi pola-pola di bumi, bukan hanya dalam konteks geologis, tetapi juga dalam dimensi yang lebih spiritual dan emosional. Komunitas spiritual sejak lama percaya bahwa peristiwa langit bukan sekadar kebetulan. Semuanya adalah bagian dari dialog kosmik yang lebih besar. Benda-benda langit, termasuk asteroid, mungkin bukan sekadar benda mati yang terdampar di ruang angkasa, tetapi mereka mungkin adalah aktor aktif dalam permainan evolusi alam semesta. Pikirkan tentang itu. Mungkin asteroid ini berfungsi sebagai cara alam semesta untuk menggugah umat manusia, untuk memicu kesadaran yang lebih tinggi. Mungkin mereka adalah titik balik dalam perjalanan spiritual umat manusia, memberikan kita kesempatan untuk merenung, untuk bertanya, apakah kita berada di jalan yang benar? Apakah kita telah mengabaikan pesan yang lebih besar yang sedang datang kepada kita? Mungkin asteroid tidak hanya datang untuk menakut-nakuti kita dengan kemungkinan bencana, tetapi mereka datang untuk memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri kita sendiri, dan bertanya, apakah kita sudah cukup sadar untuk mendengar panggilan semesta? Mungkin, hanya mungkin asteroid tidak selalu menandakan akhir. Mereka juga bisa menjadi awal baru. Setiap kali sebuah asteroid melintas dekat bumi,
mungkin ia menggugah sesuatu dalam diri kita. Sesuatu yang tertidur, yang telah lama terpendam di kedalaman jiwa kita. Mungkin itu adalah tombol reset untuk umat manusia, kesempatan untuk berpikir ulang, membayangkan kembali, dan terhubung lagi dengan alam semesta dengan cara yang telah kita lupakan. Kita hidup di dunia yang sering kali terjebak dalam rutinitas, dalam kecemasan, dalam pencapaian materi. Namun, dalam keheningan malam, di bawah langit yang luas, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam dari hidup ini. Setiap asteroid yang melintas seolah membawa kita untuk bertanya, apakah kita hidup dengan penuh kesadaran atau hanya mengikuti aliran kehidupan yang ditentukan oleh dunia luar? Dan inilah ironinya. Kita hidup di zaman yang memiliki kapasitas untuk mengubah segalanya. Melalui teknologi, melalui ilmu pengetahuan, melalui pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan tentang masa depan. Mungkin itulah sebabnya peristiwa langit, seperti asteroid yang datang, mengingatkan kita untuk lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Mungkin mereka bukan ancaman, tetapi peringatan. Peringatan bahwa meskipun kita dapat menguasai banyak hal di dunia ini, kita tetap merupakan bagian kecil dari alam semesta yang luas dan misterius. Dan mungkin, untuk sekali ini, kita perlu berhenti, melihat ke langit, dan meresapi pesan yang dibawa oleh batu-batu luar angkasa yang melintas ini. Jadi mari kita berhenti sejenak dan pikirkan, apakah kita siap untuk menghadapi perubahan ini? Apakah kita siap untuk merangkul ketidakpastian dan mengubah cara kita melihat dunia dan peran kita di dalamnya? Mungkin, hanya mungkin, asteroid ini adalah pembawa pesan dari masa depan kita. Sebuah pengingat untuk lebih terhubung dengan kosmos, untuk lebih mendengarkan panggilan semesta, dan untuk lebih sadar akan kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Benda-benda langit ini tidak hanya mengubah jalannya sejarah bumi, tetapi juga jalannya hati kita, jika kita mau mendengarkan. Karena terkadang, perubahan paling mendalam bukanlah yang meninggalkan bekas fisik di bumi, melainkan yang menyalakan sesuatu di dalam jiwa kita. Asteroid ini tidak akan menghancurkan dunia, tetapi mungkin saja mengubah segalanya. Segala sesuatu yang kita kira kita tahu tentang dunia ini. Hilangkan rasa takut sejenak. Ini bukan asteroid yang akan mengakhiri kehidupan di bumi. Kemungkinannya masih kecil, dan bahkan jika hal yang tidak mungkin itu terjadi, ini bukan skenario kiamat yang dibayangkan banyak orang. Tapi itu tidak berarti momen ini tidak penting. Fokus hanya pada apakah asteroid ini akan menghantam kita secara fisik, berarti kita melewatkan inti sebenarnya. Dampak sejati dari asteroid ini bukan tentang tabrakan dengan bumi, melainkan tabrakan dengan kesadaran kita. Alam semesta tidak selalu berbicara melalui bencana besar. Kadang ia berbisik melalui tanda-tanda. Saat ini, asteroid ini sudah mempengaruhi kita dengan cara yang tidak bisa diukur dengan angka atau probabilitas. Ia menggugah sesuatu yang lebih dalam, membuat orang bertanya, merenung, dan merasakan pergeseran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah suara kecil di belakang pikiranmu yang bertanya, bagaimana jika ini lebih berarti dari yang kita pikirkan? Kita masih merupakan bagian dari kosmos yang luas dan misterius, yang nyaris tidak kita pahami. Mudah untuk mengabaikan asteroid sebagai batu luar angkasa biasa. Tetapi bagaimana jika itu adalah simbol, pengingat dari alam semesta agar kita memperhatikan, bukan hanya pada langit, tetapi juga pada apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena begini, bahkan jika asteroid ini tidak pernah menyentuh bumi, ia sudah meninggalkan jejak. Ia memicu kesadaran kolektif, efek riak dari pertanyaan dan kebangkitan. Orang-orang merasakannya, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Dampak paling kuat bukanlah yang meninggalkan kawah. Mereka yang membangkitkan kesadaran. Jadi, apa pelajarannya? Mungkin asteroid ini bukan yang akan mengubah permukaan bumi, tetapi bisa jadi ia adalah yang mengubah perspektif kita selamanya. Karena terkadang, dampak terbesar adalah yang kita bawa di dalam diri kita. Jika kamu masih menonton, terima kasih atas perhatianmu.
Jika kamu menyukai konten ini dan ingin melihat lebih banyak lagi, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya.